Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Diana Vitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Terima kasih. Berikut ini adalah jawaban pemahaman materi untuk modul 1.2 pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk modul merancang pembelajaran berdiferensiasi itu dipelajari, dibuka gitu nanti otomatis tanda checklistnya akan berubah menjadi hijau dan kerjakan soal-soalnya. Soal nomor 1, salah satu prinsip pembelajaran pada kurikulum merdeka adalah pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun karakter peserta didik untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Berdasarkan prinsip tersebut, beberapa pernyataan berikut merupakan kegiatan yang dapat dilakukan guru kecuali guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Guru mendorong peserta didik melakukan refleksi untuk memahami kekuatan diri dan potensi yang perlu dikembangkan. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Guru memberikan proyek yang ditujukan untuk mendorong pembelajaran yang mandiri dan untuk mengeksplorasi ilmu. Jadi jawabannya adalah pertama, guru memastikan setiap aktivitas pembelajaran selalu diiringi dengan pemberian tugas untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Nomor 2, sebelum melaksanakan pembelajaran, Pak Hafiz mengadakan asesmen awal untuk mengetahui profil belajar peserta didiknya. Dari hasil asesmen awal tersebut diketahui bahwa 45% peserta didik memiliki kecenderungan gaya belajar visual, 15% kinestetik, dan 40% auditori. Pak Hafiz juga memperoleh informasi bahwa secara umum peserta didiknya memiliki kecenderungan minat yang relevan dengan gaya belajar masing-masing. Berdasarkan data tersebut, Pak Hafiz merencanakan pembelajaran berdiferensiasi pada elemen proses sebagai berikut, kecuali guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari sumber belajar dalam bentuk modul digital interaktif. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Jawabannya adalah peserta didik diberi kebebasan untuk mengkreasikan pembuatan laporan hasil observasi seperti laporan tertulis, PowerPoint, video, poster, maupun bentuk lain sesuai dengan bakat dan minat. Implementasi kurikulum merdeka mengedepankan paradigma baru dalam pembelajaran, bukan dalam arti menghadirkan konsep dan prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan terciptanya praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Penerapan paradigma baru dalam pembelajaran dimaksud tergambar pada beberapa kegiatan berikut, kecuali pada awal tahun ajaran, guru berusaha mencari tahu kesiapan belajar peserta didik dan pencapaian sebelumnya. Guru senantiasa memberikan umpan balik langsung yang mendorong kemampuan peserta didik untuk terus belajar dan mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Jawabannya adalah guru menggunakan otoritas sebagai pembimbing utama pembelajaran dalam mengatasi permasalahan yang timbul tanpa melibatkan orang tua atau guru lain.
Soal nomor 4, peran guru dalam melaksanakan pembelajaran yang relevan dengan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi adalah guru adalah sumber belajar utama dan peserta didik mengikuti apa yang telah ditetapkan. Guru bukan sebagai sumber belajar utama, peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Guru menjadi mediator antar peserta didik agar terjadi transfer pengetahuan dalam proses belajar. Guru menjadi motivator yang mengamati peserta didik dari jauh selama proses belajar. Nah, jawabannya yang betul adalah guru bukan sebagai sumber belajar utama. Peserta didik dapat belajar dari berbagai sumber. Untuk nomor 5 ini soalnya nggak ke screenshot gitu ya. Jadi jawabannya Bu Farida dapat melakukan praktik pelepasan tanggung jawab bertahap dan seterusnya. Soal nomor 6, seorang guru mengadopsi elemen-elemen diferensiasi dalam pelaksanaan pembelajaran seperti menggunakan bahan bacaan yang berbeda untuk peserta didik dengan kemampuan membaca yang beragam. Namun, beberapa peserta didik masih kesulitan mencapai tujuan pembelajaran. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah meminta peserta didik yang kesulitan untuk belajar lebih keras, mengurangi tingkat kompleksitas tugas, meminta peserta didik untuk bekerja sendiri, melanjutkan dengan kurikulum yang telah direncanakan. Jawabannya adalah merevisi pendekatan dan strategi pembelajaran. Soal nomor 7 diberikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal apa yang ingin diketahui. Yang kedua, peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya. Yang ketiga, guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik. Yang keempat, guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama. Alur atau tahapan yang perlu dilakukan oleh guru dan peserta didik untuk merumuskan tujuan belajar adalah 4, 3, 2, 1. Yaitu guru menginformasikan tujuan belajar yang akan dicapai bersama. Guru memberikan gambaran rubrik sebagai harapan kompetensi dari capaian peserta didik. Peserta didik melakukan refleksi terhadap kemampuannya, dan peserta didik menentukan tujuan yang akan dicapai dan hal apa yang ingin diketahui. Soal nomor 8, seorang guru melaksanakan pembelajaran pada topik tertentu. Ia mendapati bahwa peserta didik belum pernah mempelajari topik tersebut. Hal yang perlu dilakukan guru pada kegiatan awal pembelajaran adalah menyampaikan bahwa materi ini susah, maka perlu belajar yang konsisten. Menjelaskan bahwa materi ini membutuhkan praktik yang banyak sehingga peserta didik perlu untuk menguasai semua perangkat dalam laboratorium sebelum kelas dimulai. Menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut, mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari, langsung menjelaskan materi tersebut sehingga peserta didik terbiasa. Jawabannya yaitu menguraikan secara umum materi yang ingin diajarkan, memantik pengetahuan peserta didik terkait materi tersebut, mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut nomor 9. Ibu Tina menemukan beberapa peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, sehingga mereka memerlukan kegiatan remedial. Langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah, jawabannya pasti ini, merencanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi proses dan konten untuk peserta didik yang memerlukan remedial. Lanjut nomor 10, beberapa elemen yang perlu dipertimbangkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah sebagai berikut. 1. Kebutuhan peserta didik yang beragam.
2. Kondisi kelas, 3. Kebutuhan guru dan kepala sekolah, 4. Lingkungan sekolah. Elemen yang perlu dipertimbangkan oleh guru ketika melakukan modifikasi pembelajaran adalah 1 dan 2, yaitu kebutuhan peserta didik yang beragam dan kondisi kelas. Soal selanjutnya, sebelum mengakhiri sesi pada topik ini, ekspresikan pengalaman yang Bapak atau Ibu miliki selama menjadi guru dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada pembelajaran berdiferensiasi melalui cerita reflektif. Ceritakan bagaimana merencanakan pembelajaran berdiferensiasi yang relevan di kelas Bapak atau Ibu guru, sehingga diyakini dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Alternatif jawabannya bisa seperti ini ya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memahami bahwa setiap peserta didik adalah unik dan memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Kebutuhan belajar adalah jarak atau kesenjangan antara sasaran belajar yang ingin dicapai dengan kondisi real murid saat ini. Ada 3 faktor yang mempengaruhi kebutuhan belajar. Yang pertama, pengetahuan. Kedua, keterampilan, ketertarikan atau antusiasme murid. Yang ketiga, perlunya mengetahui kemampuan murid di awal pembelajaran. Nah, setelah selesai menjawab soal-soal tersebut, segera klik simpan. Setelah itu akan muncul tulisan seperti ini, selamat latihan pemahaman selesai dan terchecklist, dan bisa kembali ke materi yang lain. Nah, kiranya cukup sekian ulasan atau pembahasan tentang pemahaman materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.